17 Agustus 1945, para pahlawan, para anak muda berhasil menuntaskan tantangan zamannya. Siang malam berjuang tak kenal lelah, pertaruhkan nyawa untuk usir penjajah. 17 Agustus 45, didahului anak muda yang beri desakan, proklamasi pun dibacakan. Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, akhirnya merayakan kemerdekaan. Hari ini kita merefleksikan kembali semangat perjuangan kemerdekaan, di mana kita belajar bahwa setiap zaman ada tantangan dan setiap tantangan zaman menuntut anak muda untuk berperan. Dahulu kaum muda, kaum terpelajar dihadapkan pada penjajah bersenapan. Kini kita dihadapkan pada tantangan-tantangan baru. Era teknologi yang penuh ketidakpastian hingga kondisi pendidikan yang masih memprihatinkan. Dari Indeks Pembangunan Manusia yang diluncurkan oleh PBB misalnya, kita ada di peringkat 111 dari 189 negara. Kalau kita lihat tingkat literasi Indonesia, dari PISA tahun 2015 kita ada di peringkat 62 dari 72 negara. Bahkan menurut CCSU dalam World Most Literate Nations tahun 2016, ia menyampaikan bahwa Indonesia ada di peringkat 60 dari 61 negara. Padahal pendidikanlah yang menjadi jalan untuk kebangkitan menuju kemerdekaan. 1908, dari sebuah organisasi pendidikan bernama Budi Utomo, para kaum terpelajar saat itu memantik kesadaran bahwa Indonesia harus bangkit, bersatu dan berjuang. Dari hasil pendidikan yang diperolehnya, mereka menyadari penjajahan tak boleh dibiarkan karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang harus diperjuangkan. Ya, berawal dari pendidikan, lahirlah sebuah kesadaran yang memicu kebangkitan dan membawa Indonesia pada kemerdekaan. Hal ini membuat kita belajar bahwa pendidikan adalah jalan menuju kemerdekaan sekaligus cara kita mengisi kemerdekaan kita hari ini. Sebab pendidikan akan melahirkan kesadaran dan itulah modal kita bangkit dari situasi hari ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu adalah pesan bahwa pembangunan seutuhnya itu adalah pembangunan pada manusia. Di mana hal itu dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan yang bukan sekedar mengerjakan soal, tapi juga menumbuhkan moral. Pendidikan yang bukan hanya sekedar berhitung matematika, tapi juga menanamkan etika. Sehingga bukan hanya melahirkan orang-orang yang pintar di atas kertas, tapi juga menjadi manusia yang berintegritas. Kawan-kawan semua, jika dahulu para pahlawan, para anak muda telah menuntaskan perannya untuk membawa kita pada kemerdekaan, kini giliran kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Di ulang tahun Indonesia ke-75 tahun ini, saatnya kita berperan dan bukan baperan. Salah satunya kita bisa berperan untuk membantu kondisi pendidikan Indonesia di masa pandemi ini, membantu guru tetap mengajar dan memastikan para siswa tetap belajar. Raih Cita bersama Dompet Wafa Pendidikan mengadakan donasi program Kuota Sahabat Pendidikan untuk membagikan paket internet bagi siswa dan guru yang membutuhkan. Maka kawan-kawan semua, mari ambil peran untuk jadi bagian mewujudkan cita-cita Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa.